Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan beranggotakan Halimatus Zahra, Ayuning Tias Bunga Heriana, Faisal Azahri, Alvando Dangkuhono Raharjo, Alvina Damayanti, dan Alfianita Farah akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Surat Teguran, Surat Paksa, dan Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus. Dasar hukum surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Yang pertama adalah surat teguran. Surat teguran atau surat peringatan adalah surat yang diterbitkan untuk melaksanakan penagihan pajak. Jika dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo, penanggung pajak atau wajib pajak belum melunasi utang pajaknya, maka surat teguran ini akan disampaikan ke tangan penanggung pajak. Tujuannya adalah memberikan peringatan kepada penanggung pajak agar segera melunasi utang pajak sehingga tidak perlu lagi dilakukan penagihan secara paksa. Dasar hukum dalam melakukan tindak penagihan pajak adalah UU Nomor 19 Tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa yang berlaku mulai tanggal 23 Mei 1997 dan kemudian diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2000 yang mulai berlaku 1 Januari 2001. Yang kedua adalah surat paksa. Surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Pengertian lainnya menyebutkan bahwa surat paksa adalah surat yang diterbitkan apabila wajib pajak tidak melunasi utang pajaknya sampai dengan tanggal jatuh tempo. Pengertian surat paksa telah diatur dalam pasal 1 angka 12 UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang penagihan pajak dengan surat paksa. Yang ketiga adalah surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24 PMK-03-03-2008 tentang tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa dan pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Penagihan seketika dan sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak. Hal ini yang dimuat dalam UU Nomor 19 Tahun 2000 tentang perubahan atas UU Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa pasal 6. Selanjutnya adalah isi surat paksa dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Isi dari surat paksa sekurang-kurangnya memuat mengenai identitas dari wajib pajak, dasar pengenagihan baik berupa nomor surat tagihan pajak maupun surat ketetapan pajak, besarnya utang pajak, dan yang terakhir adalah surat perintah untuk membayar. Sedangkan isi dari surat perintah penagihan seketika dan sekaligus juga memuat hal yang tidak jauh berbeda dari surat paksa. Isinya adalah nama atau identitas wajib pajak, atau nama wajib pajak dan penanggung pajaknya, besarnya utang pajak, surat perintah untuk membayar pajak, dan surat saat pelunasan pajak. Selanjutnya adalah penerbitan dan cara penyampaian surat teguran. Penerbitan surat teguran dilakukan dalam waktu 7 hari setelah tanggal jatuh tempo penanggung pajak atau juga bisa ketika wajib pajak belum melunasi utang pajaknya. Maka surat teguran ini akan sampai ke tangan penanggung pajak. Sedangkan cara penyampaian surat teguran sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dan pasal 10 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK 03/2008 bisa dilakukan dengan berbagai cara, yaitu dapat disampaikan secara langsung, melalui pos, atau melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti pengiriman surat. Berikut ini adalah gambar dari alur penerbitan surat teguran dan penyampaian SPT tahunan PPH dan SPT masa. Dimulai dari account representatif, mengidentifikasikan WP yang perlu diterbitkan surat teguran penyampaian SPT tahunan dan SPT masa. Kemudian, membuat daftar nominatif WP yang akan diterbitkan surat teguran dan disampaikan kepada Kepala Seksi Pelayanan. Setelah itu, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti, menyetujui,
dan menyampaikan daftar nominatif tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan untuk memproses surat teguran. Lalu, pelaksana seksi pelayanan berdasarkan rekapitulasi WP yang belum melaporkan SPT dan daftar nominatif WP yang akan diterbitkan surat teguran, mencetak konsep surat teguran penyampaian SPT tahunan dan SPT masa, dan menyampaikan konsep tersebut kepada Kepala Seksi Pelayanan yang berwenang untuk disetujui dan ditandatangani. Kemudian yang terakhir, pelaksana seksi pelayanan menatausahakan dan menyampaikan SOP tata cara penatausahaan dokumen wajib pajak serta mengirimkan surat teguran penyampaian SPT di KPP. Selanjutnya adalah waktu pelaksanaan penerbitan dan pemberitahuan surat paksa. Sesuai pasal 12 PMK nomor 24 tahun 2008, apabila jumlah utang pajak masih belum juga dilunasi oleh penanggung pajak setelah melewati waktu 21 hari sejak tanggal disampaikan surat teguran, maka akan diterbitkan surat paksa oleh pejabat dan diberitahukan secara langsung oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak. Penerbitan tersebut dilakukan setelah otoritas pajak melakukan penagihan dengan surat teguran atau penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan yang tercantum dalam keputusan persetujuan angsuran atau penundaan pembayaran pajak. Setelah surat paksa diterbitkan, maka pejabat yang berwenang akan memerintahkan kepada seorang jurusita pajak untuk memberitahukan surat paksa tersebut kepada penanggung pajak yang bersangkutan. Sesuai dengan bentuk badannya, yaitu 1. Untuk PT, surat paksa dapat diberitahukan kepada direksi, komisaris, pemegang saham, pengendali, atau mayoritas. Pemegang saham perseorangan tertutup atau orang yang nyata-nyata mempunyai kewenangan untuk ikut menentukan kebijaksanaan dan keputusan. 2. Untuk BUT, surat paksa dapat diberitahukan kepada kepala perwakilan, kepala cabang, atau penanggung jawab. 3. Untuk bentuk badan usaha lainnya, seperti kontrak, investasi kolektif, persekutuan, firma dan perseroan komanditer, surat paksa dapat diberitahukan kepada direktur, pemilik modal, atau orang yang ditunjuk untuk melaksanakan dan mengendalikan secara bertanggung jawab atas perusahaan. Untuk yayasan, surat paksa dapat diberitahukan kepada ketua atau orang yang melaksanakan dan mengendalikan surat bertanggung jawab atas yayasan tersebut. Yang selanjutnya adalah karakteristik surat paksa. Sebagai surat yang mempunyai dasar hukum pasif, surat paksa memiliki karakteristik tersendiri. Dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 sebagai perubahan atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 Pasal 7 Ayat 1 menyebutkan bahwa fisik dari surat paksa sendiri di bagian kepalanya bertuliskan demi keadilan dan ketuhanan yang Maha Esa. Karakteristik dari surat paksa tersebut adalah: yang pertama, surat paksa langsung dapat digunakan tanpa bantuan putusan peradilan dan tidak dapat digunakan untuk mengajukan banding. Yang kedua, surat paksa mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan gros akte, yang artinya putusan peradilan perdata yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Surat paksa mempunyai fungsi ganda, yaitu menagih pajak dan biaya penagihannya. Dan yang terakhir, ada surat paksa dapat dilanjutkan dengan tindakan penagihan penyanderaan. Selanjutnya adalah pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 561 KMK 4 Tahun 2000, tata cara pelaksanaan penagihan seketika dan sekaligus dan pelaksanaan surat paksa adalah: tindakan pelaksanaan penagihan pajak sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diawali dengan penerbitan surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis oleh pejabat atau kuasa yang ditunjuk oleh pejabat tersebut setelah 7 hari sejak saat jatuh tempo pembayaran. Surat teguran sebagaimana dimaksud dalam nomor 1 tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajaknya. Jurusita pajak melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran berdasarkan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus yang diterbitkan oleh pejabat apabila penanggung pajak akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya, penanggung pajak memindahtangankan barang yang dimiliki atau yang dikuasai dalam rangka menghentikan atau mengecilkan kegiatan perusahaan atau pekerjaan yang dilakukan di Indonesia,
Terdapat tanda-tanda bahwa penanggung pajak akan membubarkan badan usahanya, atau menggabungkan usahanya, atau memekarkan usahanya, atau memindah tangankan perusahaan yang dimiliki atau dikuasainya, atau melakukan perubahan bentuk lainnya. Badan usaha akan dibubarkan oleh negara, atau terjadi penyitaan atas penanggung pajak oleh pihak ketiga, atau terdapat tanda-tanda kepailitan. Yang terakhir, surat perintah seketika dan sekaligus diterbitkan oleh pejabat sebelum tanggal jatuh tempo pembayaran tanpa didahului surat teguran. Surat ini juga diterbitkan sebelum jangka waktu 21 hari sejak surat teguran ditetapkan atau sebelum penerbitan surat paksa. Yang terakhir adalah pembetulan atau penggantian surat teguran, surat paksa, dan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus. Penanggung pajak dapat melakukan pengajuan permohonan pembetulan atau penggantian kepada pejabat terhadap surat teguran, surat perintah penagihan seketika dan sekaligus, surat paksa yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan atau kekeliruan seperti kesalahan penulisan, kesalahan dalam menghitung, atau kekeliruan dalam penerapan tarif. Dalam jangka waktu 7 hari sejak tanggal diterima permohonan tersebut, pejabat harus memberi keputusan atas permohonan tersebut ditolak, tindakan pelaksanaan penagihan pajak dilanjutkan sesuai jangka waktu semula. Ketetapan pajak yang dapat dibetulkan antara lain SKPKB, SKPKBT, SKPLB, SKPN, surat tagihan pajak, surat keputusan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak, surat keputusan pemberian imbalan bunga, surat keputusan pembetulan, surat keputusan keberatan, surat keputusan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi, dan yang terakhir surat keputusan pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar. Sedangkan untuk tata cara dan jangka waktu penyelesaian dan permohonan wajib pajak adalah yang pertama, permohonan ditujukan untuk satu surat ketetapan pajak, STP atau surat keputusan lain yang terikat dengan bidang perpajakan. Kedua, permohonan harus diajukan dengan bahasa yang baik, yaitu menggunakan bahasa Indonesia dan disertai dengan alasan yang mendukung dari permohon. Yang ketiga, surat permohonan ditandatangani oleh wajib pajak dan dalam hal surat permohonan ditandatangani oleh bukan wajib pajak. Surat permohonan tersebut diwajibkan dilampiri surat kuasa khusus. Dan yang keempat atau yang terakhir, Dirjen Pajak dalam 6 bulan sejak tanggal surat permohonan pembetulan diterima harus memberikan keputusan. Apabila jangka waktu tersebut terlewat, Dirjen Pajak tidak memberikan suatu keputusan, maka permohonan pembetulan yang telah diajukan dianggap disetujui dan paling lama 1 bulan sejak berakhir jangka waktu 6 bulan tersebut berakhir. Sekian presentasi dari kelompok 2. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.